Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara tuh. Ya, nama Elia itu loh. Kemana si arah hidup? Ternyata, bukan hanya sahabat saja yang mengira kalau Mas Elia ini adalah sosok perempuan. Nah, dan ternyata, Pak Pendeta Ezra Soru pun juga mengira kalau Mas Elia adalah perempuan. Jadi perlu kita klarifikasi dan membantu Pak Pendeta Ezra Soru, supaya beliau lebih yakin dan gak menduga-duga, serta ragu-ragu tentang kelamin Mas Elia. Yuks, langsung saja kita tanyakan kepada yang berhak menjawabnya. Ini pertanyaan netizen ya, dan pertanyaan aku pribadi, tapi boleh ya? Jangan sih gue. Cowok atau cewek? Saya cowok. Cowok ya, saya tahu. Baru saya kaget. Panggilnya Mas ya? Iya, betul. Mas Elia ya, soalnya iya gitu lah pokoknya. Oh, sorry ya sebelumnya. Oke, supaya saya bisa bertanya ya. Nah, semoga Pak Pendeta Ezra Soru nggak ragu lagi tentang kelamin Mas Elia ini. Terima kasih kepada Dr. Richard yang terhormat, yang telah memberikan pencerahan kepada orang-orang yang mungkin masih ragu dan memperdebatkan kelamin Mas Elia. Astaga. Ya, mungkin masih ada dari beberapa orang yang masih belum percaya dikarenakan terdoktrin oleh sudut pandang fisik, wajah, suara, dan gerak tubuh Mas Elia. Saya bisa maklum, tetapi perlu diingat, jawaban Mas Elia sudah jelas, dia adalah cowok, bukan perempuan. Oke lah sahabat beriman, sekarang, mari kita lanjut tontonin kemampuan argumentasi dan ilmu historis dari sosok Mas Elia yang dianggap oleh Pendeta Ezra Soru. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara tuh. Ya, nama Elia itu loh. Saya cowok. Ubi bakar. Ini bercanda. Jangan marah. Saya pengen tahu tentang Israel versus Palestina. Tapi ini mungkin dari sudut pandangnya umat Kristiani kali ya? Kristiani ya? Atau Yahudi dengan Kristiani itu sama atau beda sih sebenarnya? Beda. Masalahnya sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang konflik Israel dan Palestina, kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Oke, saya pause dulu sahabat, catat ya, dan perlu diingat, Mas Elia mengatakan bahwa konflik Israel dan Palestina itu tidak boleh membawa sentimen agama. Yuks, kita lanjut. Tidak boleh bawa sentimen agama. Kenapa? Sama sekali nggak boleh. Karena kalau kita lihat sejarahnya, Israel itu sudah eksis menjadi sebuah bangsa, satu-satunya bangsa di dunia sekarang ini nih, yang masih tetap mempertahankan identitasnya di dunia, itu hanya Israel. Apa tuh maksudnya? Jadi, makanya saya bawa Alkitab nih. Nah, blunderisasi deh, katanya, kalau bahas konflik Israel dan Palestina nggak boleh membawa sentimen agama. Terus ngapain ente tunjuk Alkitab? Apa coba maksudnya? Ingin menghindarkan sentimen agama, tetapi malah pamer Alkitab. Oke lah, mari kita dengar kelanjutannya, supaya lebih jelas. Baiklah sahabat beriman, mari kita lanjut dengerin Mas Elia, yang katanya, jika membahas konflik Israel dengan Palestina, jangan pernah, atau jangan sampai membawa unsur sentimen agama. Apakah benar demikian? Yuks, mari kita cek, kira-kira, narasi apa yang akan dibawakan oleh Mas Elia? Simak baik-baik, kalau perlu pakai headset full volume, supaya keongoan dan kedobolannya terdengar dengan jelas. Ingat kata kuncinya. Bahas konflik Israel versus Palestina, nggak boleh membawa sentimen agama. Sekalipun saya bawa Alkitab, mungkin teman-teman non-Kristen itu akan mikir bahwa kalau misalnya Elia Miron itu bawa sejarahnya dari Alkitab, oh berarti itu versi Kristen. Itu salah besar. Jadi? Karena Alkitab ini bukan tulisan yang metahistoris. Metahistoris itu artinya Alkitab itu didasarkan pada pandangan teologis semata, tapi tidak bisa dibuktikan secara historis. Oke.
Israel itu sebagai sebuah bangsa itu sudah dibawa oleh Musa di dalam Torahnya itu. Jadi perjanjian lama kita ini itu sama dengan tanahnya orang Yahudi. Oke. Nah, jadi perjanjian lama kita dalam kanon Ibrani itu sama dengan isi kitabnya orang Yahudi. Jadi di dalam tanah itu ada Nevim, kitab para nabi, dan ada Ketuvim. Dan ada Pentateuch dan tulisan Yosua. Oke. Dari sepanjang narasi yang dia bangun, untuk menjelaskan tentang konflik Israel dengan Palestina, nggak sedikit pun terlepas dari unsur agama. Bahkan sangat ketara banget sentimennya. Analisis dugaan yang bisa saya tangkap terhadap narasinya itu, justru seakan-akan narasinya nggak bisa lepas dari unsur sentimen agama. Itu disebabkan oleh condongnya argumentasi Mas Elia, yang berputar-putar sampai lidahnya terlilit pun. Akhirnya tetap, ujung-ujungnya meninggikan Alkitab yang dianggapnya sebagai sumber sing paling kredibel terhadap perjalanan dan histori tentang Israel. Nah, jujur saja deh, mungkin karena kefanatikan Mas Elia, yang sangat pro dengan Israel. Ya, itu hanya dugaan saya. Okelah sahabat, mari kita lanjut. Apakah narasi Mas Elia akan lepas dari unsur sentimen agama? Yuk simak. Nah, bangsa Israel itu menjadi sebuah bangsa. Itu dikatakan di dalam Alkitab ketika dibawa Musa keluar dari Mesir, itu tahun 1500 sebelum Masehi. 1500 sebelum Masehi. 3500 tahun dari sekarang. 3500 tahun dari sekarang. Betul. Musa bawa Israel keluar dari Mesir ke Tanah Kanaan. Ke Tanah Kanaan. Betul. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh Tuhan Benar kepada ya? Abraham orang Mesopotamia itu. Betul ya? Betul. Itu yang Musa belah lautan itu ya? Betul. Ah! Ternyata agama aku kagak kena-kena banget. Jadi kayak, kalau aku nggak salah nih ya, jadi kayak Musa itu mimpin rakyat yang diperbudak pada waktu itu. Dia waktu itu jalan, dikejar-kejar oleh Firaun ya, kejar ya. Terus mentok nih, ketemu lautan nih, kayak gitu punya kan. Nggak bisa lewat nih kita nih. Terus dia ambil tongkatnya, dia belah lautan itu kan. Betul. Itu adalah masyarakat Israel. Israel. Oke. Itu ke-12 suku bangsa Israel itu dibawa di sana dan Oke. dibebaskan Dibebaskan oleh Musa. oleh Musa. Terus Musa pergi itu ke tanah sebagai- yang dijanjikan oleh Tuhan. Betul, Oke. betul. Nah, Nah, tuh kan, bagaimana sahabat, masih tetap dengan hasil yang sama. Justru semakin kesini, ya makin kesana. Terang benderang keongoan dan kedobolan Mas Elia yang katanya, jika bahas konflik antara Israel dengan Palestina itu, nggak boleh membawa sentimen agama. Tetapi apa nyatanya? Ternyata sampai detik ini pun, pembahasan tentang konflik Israel dengan Palestina, nggak bisa terlepas dari sentimen agama. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? sejarah ini itu tidak hanya dari Alkitab. Oke. Kalau kita pengen tahu siapa itu Israel, apa itu Israel, bagaimana itu Israel, tidak boleh tidak, seluruh dunia itu harus kembali ke Alkitab. Oke. Karena Alkitab itu sumber satu-satunya yang mengungkapkan siapa itu Israel. Kampret. Waduh, gimana sih Mas Elia? Katanya sejarah ini. Sejarah ini itu tidak hanya dari Alkitab. Tetapi, mengapa kok ujung-ujungnya tetap kembali ke Alkitab? Lalu sejarah yang di luar Alkitab yang Anda maksud itu, sumber sejarah dari mana? Ini namanya kan, Membagongkan. mau heran, tapi emang, Oten betina. kalau ngomong bakal kontradiksi antar narasi, keilmuan Mas Elia ini macam orang yang paling tahu tentang sejarah dunia, padahal kalau dicermati, omongannya itu kontradiksi semua, ilmu minim, bicara tanpa data, hanya terlihat kayaknya dan sepertinya, peribahasa yang cocok buat Mas Elia ini tuh, bagaikan orang yang sudah kepepet karena mau tenggelam di samudera, terlihat sehelai jerami yang ngambang pun, ditarik-tarik dan berharap agar sehelai jerami tersebut bisa menjadi kapal pesiar. Konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. Israel itu sebagai sebuah bangsa itu sudah dikonfirmasi oleh Musa dalam Torahnya. Bahkan dikonfirmasi oleh catatan di luar Alkitab. Misalnya ada catatan sejarawan kuno itu prasasti Firaun yang bernama Prasasti Merentah. Pada tahun 1200 sebelum Masehi itu mengatakan bahwa bangsa Israel itu sudah ada. Bahkan bangsa Israel itu menjadi sebuah state, sebagai sebuah negara. Itu sudah eksis pada tahun 800 sebelum Masehi dalam Prasasti Moab. Oke. Jadi kalau sekarang orang berperang tentang Israel Palestina, oh Israel itu tidak pernah eksis sebagai sebuah negara, oh kamu salah. Oke. Apalagi mengaitkan dengan agama. Oke. Omongan Mas Elia yang ini, saya rasa nggak cocok, nggak bermanfaat, menyesatkan dan penuh tipu muslihat, percuma diteruskan.
karena narasi sebelumnya sudah dikunci sebagai doktrin. Ujung-ujungnya tetap sama, konflik Israel dengan Palestina yang nggak bisa lepas dari unsur sentimen agama, dan kemudian, ujung-ujungnya, Alkitab dianggap sebagai sumber yang paling kredibel terhadap historical konflik tersebut. Yang paling lawak-lawak itu, ketika dia bilang, ada catatan sejarawan kuno itu prasasti Firaun yang bernama prasasti Meremtah. Bahasa Tae. Meremtah. Tae. Jiwa. baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.